Bapak bekerja sebagai serabutan, kadang jualan pisang keliling, sayur keliling, sakit di bagian perut. Kadang kalau pulang sekolah tuh nangis, dia tengkurap tiba-tiba gitu kan. Sampai dari usia 7 tahun sampai 18 tahun sakit. Saya nggak pernah bilang, aku capek. Apa yang mesti jadi uang? Saya jabanin. Sempat saya menjadi buruh toko, sempat saya menjadi buruh cuci. Umur 7 tahun operasi usus buntu, terus? Operasi perbaikan usus, ada TB usus, perlengketan usus, sama pasang ring di usus karena susah buang air besar. Dia nggak bisa buang air besar selama 40 hari, Kak. Bener-bener merasa takut, ya Allah, jangan sampai aku dijadikan yang kedua, ditinggalkan oleh anak. Aku belum siap. Rasanya sedih juga sih, Kak. Ketika saat kumpul-kumpul juga tuh bareng teman, sering banget. Kan kadang suka ada acara kalau bukber, pas saat datang kayak dicuekin gitu. Kayak seakan-akan, oh kamu itu bukan teman aku. Kayak kamu itu penyakitan gitu. Perutnya tiba-tiba membesar, Kak. Kayak orang hamil gitu, jalan makan dari mulut, nggak bisa minum dari mulut. Jadi untuk sementara makan sama minumnya lewat selangin GT. Maafin Siti ya, Mah. Siti belum bisa bahagiaan Mama. Siti pengen kok bisa ngajak Mama main kemana, jalan-jalan, ngajak Mama liburan. Tapi kondisi Siti belum bisa memungkinkan, belum bisa sehat. Insya Allah kalau Siti sehat, Siti sukses, Siti bisa cari kerja, Siti pengen bahagiain Mama sama Bapak. Aduh. Tapi tetap di mata Mama Neng adalah anak yang paling hebat. Udah. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang ibu yang hampir seumur hidupnya mendampingi sang putri melawan berbagai penyakit. Dari operasi usus buntu yang sangat parah di usia 7 tahun, operasi kepala sebelum berumur 10 tahun, hingga masa remaja yang kembali diuji oleh tumor di payudara. Setiap langkah putrinya selalu ia temani dengan kesabaran yang tidak pernah pudar. Perjuangan itu berlanjut ketika putrinya didiagnosa dengan penyakit miastenia gravis, penyakit autoimun langka yang melemahkan otot-otot gerak. Dengan penghasilan sederhana, sang ayah sebagai penjual pisang keliling, keluarga ini bertahan berkat bantuan layanan kesehatan dan uluran tangan banyak orang yang peduli. 18 tahun, ia menjaga harapan itu tetap menyala. Inilah pemirsa, Cicih binti Wasa bersama putrinya Siti Ningrum. Pemirsa, selamat datang di tahun 2026. Kami buka dengan penuh harapan, dengan penuh kepositifan dalam hidup. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena sepanjang tahun 2025 banyak sekali cerita yang masuk melalui sosial media Hati ke Hati, Daai TV, maupun ke sosial media saya pribadi yang berbagi cerita, berbagi inspirasi, serta dukungannya terhadap acara Hati ke Hati. Dari ratusan cerita yang masuk melalui jaringan pribadi dan sosial media kami, ada satu cerita yang sangat menyentuh tidak hanya saya pribadi, tapi juga tim dan keluarga dari Hati ke Hati. Dan cerita itu kami hadirkan pada kesempatan ini untuk membuka perjumpaan kita di tahun 2026 ini. Ibu Cici dan Mbak Siti, selamat datang di Hati ke Hati. Ya, selamat datang, Kakak. Ini tahun yang baru, setiap orang pasti memulainya dengan banyak harapan yang baik, semangat yang baik. Iya. Dan dari banyak cerita yang masuk,
di sosial medianya Hati ke Hati, The ITV maupun saya pribadi, memang ceritanya Mbak Siti dan Ibu Cici ini bagaimana seseorang harus menjalani 18 tahun penuh dengan goyangan dan juga perlu semangat yang dibangkitkan dari diri sendiri. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu. Mungkin Bu Cici yang bisa cerita. Atau Siti, siapa sih yang suka nonton Hati ke Hati? Berdua. Oh, berdua memang. Iya, sama-sama suka. Kami sangat fan banget, sering dilihat di IG, di ATV, acara Hati ke Hati. Sangat kagum banget itu, ya Allah, ngelihatnya. Terharu banget, banyak perjuangan yang sangat luar biasa di panggung ini. Kalau ngomongin perjuangan yang luar biasa, tidak kalah luar biasa adalah perjuangannya Mbak Siti dan juga Iya, Ibu Cici. Insya Allah. Boleh cerita sedikit nggak Bu Cici? Boleh. Siti kecil tuh seperti apa sih orangnya? Siti kecil itu anaknya pintar, nggak pernah minta makanan yang aneh-aneh, nggak pernah minta mainan. Dia cuma minta kalau lagi kecil itu ya mainannya kayak kitab untuk ngaji, minta hijab untuk belajar. Jadi selalu, Mama, aku nggak usah beli mainan, uangnya kan Mama sedikit, jadi buat jajan aja gitu. Kenapa Siti kecil memiliki pilihan untuk berpikir nggak mau jajan yang macem-macem kayak teman-teman yang lain? Siti ini aja. Kenapa Siti kecil bisa berpikir seperti itu? Apa yang ada di benaknya Siti kecil? Karena Siti merasakan kedua orang tua Siti emang ingin membahagiakan anaknya, tapi dengan kondisi ekonomi sangat keterbatasan gitu. Bapak bekerja sebagai serabutan, kadang jualan pisang keliling, sayur keliling. Jadi Siti udah dikasih sehat aja ngerasa bersyukur, ya Allah. Di dunia ini udah kasih sehat walafiat, sehat panjang umur, dan ngerasa bersyukur banget. Oke. Bu, apa yang terjadi sih pada saat Siti usia 7 tahun? Itu awalnya semua rangkaian perjalanan hidup Siti ya. Pas Siti usia 7 tahun itu dia sering mengeluh, Kak, sakit di bagian perut. Kadang kalau pulang sekolah tuh nangis, dia tengkurap tiba-tiba gitu kan. Kalau ditanya, Neng kenapa sih pulang sekolah kok tengkurap, minta dikerikin gitu. Aku sakit Ma, aku minta dikerikin. Awalnya kan nggak tahu ya kalau sakitnya itu apa gitu. Jadi makin kesini tuh makin sering sakit di bagian perutnya, sering minta dikerikin gitu. Terus kadang-kadang kayak badannya tuh kayak tiba-tiba lemes banget gitu. Dari umur 7 tahun. 7 tahun Pas tuh masuk sekolah SD. Pas masuk sekolah SD sudah merasakan tuh badan Sering banyak sakit. Paling terasa di area perut. Iya. Terus setelah sekian lama, apa tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Bu Cici sampai akhirnya tahu operasi pertama di usia 7 tahun kan ya? Berobat ke yang terdekat dulu ya. Kayak semacam kita ke klinik dulu atau ke paskes terdekat. Tapi ternyata kayak reaksinya itu memang benar-benar nggak ada gitu. Oh ya, saya lebih memilih ya udah ke rumah sakit yang terdekat aja. Di klinik dibilangnya kenapa? Kalau di klinik sih ya dibilangnya cuma kayak emah gitu. Kayak larinya ke Dikasih obat mah ya. Tapi setelah dikasih obat banyak juga kayak hasilnya tuh gak kelihatan gitu. Tetap aja masih makin kesini makin sering sakit, kayak makin kesini makin sering sakit gitu. Sampai akhirnya ke rumah sakit. Terus di rumah sakit diapain dulu? Ya paling ya di Oknam sampai 10 hari. Sampai kadang ya tergantung ada 12 hari di Oknam. Sampai akhirnya anak saya tuh dirawat di ruang ICU. Ini usia masih yang 7 tahun, ini masih awal-awal nih? Iya. Sudah mengalami gagal napas. Kadang-kadang ya pertama tuh kayak badannya tuh semua dingin. Kayak orang gimana ya namanya, orang pingsan ya. Itu saya udah ya Allah ini harus gimana gitu ya. Dan kami pun gak putus asa, gak gampang menyerah. Karena kami mesti punya harapan gitu ya. Anaknya kan tinggal satu, dia Siti. Jadi kami harus kuat ngadapin ini semua demi anak gitu. Maaf, maksudnya anak tinggal satu?
tinggal satu. Kebetulan dedeknya dia itu meninggal di usia 3 tahun. Jadi merasa kami ketinggal anak itu rasanya seperti apa gitu. Berat, ditinggal orang yang kita sayangi itu rasanya berat luar biasa. Makanya saya benar-benar berjuang untuk anak. Sampai dari usia 7 tahun sampai 18 tahun sakit. Saya nggak pernah bilang aku capek. Ya, ibarat kata walaupun kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Apa yang mesti jadi uang? Saya jabanin. Sempat saya menjadi buruh toko, sempat saya menjadi buruh cuci. Demi kesembuhan anak. Apalagi saya sudah pernah merasakan ditinggal anak itu sakitnya nggak hilang-hilang. Kayaknya benar-benar saya harus berjuang untuk anak yang masih ada. Setelah awalnya di opname, observasi, ada yang 10 hari, terus kembali lagi ada yang 12 hari. Iya. Akhir ada yang sampai masuk ICU. Sampai akhirnya dokter memutuskan untuk dioperasi. Itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya sih alurnya panjang banget, Kak. Oke. Ya, Jadi operasi yang pertama itu operasi usus buntu karena sampai nggak bisa jalan, sampai membungkuk jalannya. tindakan yang pertama adalah operasi usus buntu. Itu Siti umur 7 tahun, tapi belum itu kan masih ada operasi lagi sesudah itu. Masih 6 kali. Masih 6 kali ke depan. 6 kali ke depannya. Jadi pertama umur 7 tahun operasi usus buntu, terus Operasi perbaikan usus, ada TB usus, perlengketan usus, sama pasang ring di usus karena susah buang air besar. Dia nggak bisa buang air besar selama 40 hari, Kak. ini semua di usia berapa? 7 Jaraknya sih agak jauh ya. Dari usus buntu itu operasi usus lagi, jedanya 2 bulan, jeda lagi 3 bulan, jeda lagi 4 bulan. Astaga. Ya, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali, ada yang setahun 3 kali juga. Karena bukan cuman operasi usus buntu juga yang selama ini Siti rasakan, pernah operasi tumor payudara juga, operasi perlengkatan usus, dan operasi infeksi kepala juga. Oke. Siti, untuk seseorang yang usianya sudah dewasa saja mendengar bahwa dirinya harus operasi itu kan pasti berat dan pasti menakutkan. Iya. Iya pasti. Bagaimana Siti kecil saat mendengar harus memasuki ruang operasi, harus bolak-balik rumah sakit, masuk ICU, masih bisa ingat Siti waktu itu bagaimana rasanya waktu masih kecil harus melihat dan mendengar dan menjalankan semua itu? Rasanya sih pas saat bilang harus operasi, hati tuh ya Allah berasa benar-benar terpuruk banget, sedih. Aku kuat nggak ya? Aku bisa nggak ya melewati semua ini? Terus mama selalu kasih semangat juga sama bapak. Kamu harus kuat ya nak, karena anak mama tinggal kamu satu-satunya. Masa depan mama dan harapan mama ada di kamu. Kalau kamu kuat, insya Allah mama sama bapak kuat. Kamu harus kuat. Ya, akhirnya Siti di situ langsung juang untuk masuk ruang operasi. Alhamdulillah setelah masuk ruang operasi semua dokternya baik, selalu ngasih semangat. Alhamdulillah langsung tindakan operasi berjalan dengan lancar. Rasanya deg-degan banget sih, takut. Ketika pas saat masuk ruang OKA itu berasa kayak pengen nangis. Pas masuk OKA itu pengen nangis, tapi Siti nggak mau nimbulin rasa sedih Siti ke orang tua. Ya Allah gimana, sebenarnya sedih gitu. Pas Siti udah tidurin di meja operasi sempat nangis, air mata sempat ngucur. Terus dokternya bilang, kenapa dek, kamu sedih ya, kamu takut, pasrah aja ya sama Allah. Kita sebagai tim medis berusaha yang terbaik buat kamu, pasti sembuh kok katanya. Terus air mata Siti tuh kayak langsung dielus-elusin sama dokternya. Alhamdulillah di situ Siti bisa kuat. Jika seorang anak kecil yang kata orang belum mengetahui banyak hal bisa merasakan ketakutan seperti itu dan memiliki toleransi untuk berpikir jangan sampai orang tua saya lihat, memilih untuk menangis dalam kesendirian saat menuju ke ruang operasi.
Pada saat itu Ibu Cici, apa sih yang Gitu. dirasakan Bu saat mengantarkan anak masuk ke ruang operasi berkali-kali? Dalam kurun waktu kadang setahun bisa beberapa kali masuk ke ruang operasi. Ya, dalam 1 tahun beberapa kali. Dalam 1 bulan sempat juga 2 kali. Dalam 1 bulan sempat 2 kali operasi. Saya sebagai ibunya merasa takut ada kehilangan ya. Saya merasa ya Allah, jangan ini jadikan yang kedua. Semoga saya masih bisa merawat anak dan anak saya masih kuat. Harapan saya sama Allah minta dikasih sehat panjang umur. Walaupun anak saya sering sakit, saya lebih ikhlas mengurus anak ketimbang saya ditinggalkan anak. Saya selalu berharap minta yang terbaik. Memang di saat itu ya, rasa sakit itu udah luar biasa. Terpuruk saya ada. Karena setiap kali di rumah sakit itu saya nggak ada tempat cerita. Cuma berdua-dua. Paling ya setidaknya saya curhat sama dokter. Dokter, apa yang dibutuhin? Cuma saya sendiri yang nunggu. Nanti dokter panggil aku aja. Saya tetap kuat kok gitu. Walaupun kata dokter operasi itu banyak rintangannya gini-gini gitu. Banyak juga nanti pasien mengalami begini ibu siap resikonya. Insya Allah dokter saya siap. Apapun yang dokter sampaikan ke saya berusaha untuk kuat. Walaupun memang sebetulnya tidak kuat dalam kurung hati ini takut kehilangan. Yang namanya operasi itu kita nggak tahu ya. Kadang ada juga yang namanya orang operasi itu sangkutannya di umur juga ya. Tapi saya tetap percaya Allah itu ada dan anak saya pasti kuat. Ketika saya dipanggil setelah habis operasi, yang melihat saya pertama itu bukan mukanya, tapi saya melihat napasnya, napas dan tangan nadinya. Yang saya lihat pertama, apakah anak saya masih hidup setelah dioperasi. Alhamdulillah, kata dokter anak ibu selamat kok, hanya tinggal pemulihan. Baru di situ saya merasa napas lega dan saya bisa berdiri tenang ketika dokter menyampaikan kalau anak saya selamat dengan lancar operasinya. Sebenarnya hati itu benar-benar merasa takut, ya Allah, jangan sampai aku dijadikan yang kedua, ditinggalkan oleh anak. Aku belum siap. Karena adalah sandaran hidup saya ada di anak. Makanya saya tetap berjuang. Walaupun saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa, saya lebih baik memilih perabot rumah saya jual-jualin buat biaya. Saya nggak pantang menyerah. Saya selalu bilang, Mama kuat kok Neng, yang penting kamu kuat. Mama kuat. Karena kekuatan kamu di Mama, kekuatan Mama ada di kamu. Kita udah bagaikan satu napas berdua. Seiring sejalannya waktu, banyak kita berjuang di rumah sakit. Kamu tahu, nggak pernah ada yang tahu tentang kita, cuma berdua. Kita sering naik unit berdua. Ke dalam kamu keadaan koma, yang menghadapi kamu koma selama di unit, cuma Mama yang tahu. Makanya kamu kuat. Kalau kamu kuat, Mama kuat. Karena kunci kekuatan kamu ada di Mama, Mama juga ada di kamu. Napas kita udah bagaikan napas satu berdua. Disitulah kayaknya kami belajar untuk menerima keadaan. Semakin kita percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu sayang sama orang yang sabar. Aku tahu Allah itu sayang sama orang yang kuat. Semakin kita kuat, memang ujian kita semakin diterpa, Kak. Semakin ada, malah bertubi-tubi. Tapi alhamdulillah Allah begitu besar, begitu dekat. Saya merasa kalau Allah itu Maha Pelindung. Yang saya percaya anak saya sudah sakit kronis, bahkan penyakit langka sedunia. Yang agak sulit untuk penyembuhannya, memang tidak bisa disembuhkan total ya. Tapi saya tetap yakin Allah pasti ngasih kok jalan keluarnya. Allah pasti ngasih untuk obatnya. Alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai saya bisa hadir di panggung semegah ini dengan rasa percaya saya bahwa Allah itu sangat sayang sama Siti, sama saya. Dan banyak di luaran sana orang-orang baik yang memberikan uluran tangan kepada Siti, kepada kami untuk berobat Siti, agar Siti tetap bertahan untuk hidup bisa berobat.
Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang baik, terima kasih sudah memberikan uluran tangannya untuk keluarga kami. Selama ini tanpa orang baik, tidak mungkin saya bisa berdiri di panggung semegah ini. Terima kasih banyak untuk orang-orang yang pernah membantu keluarga kami dan Siti. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Mereka akan Allah balas berlipat ganda. Amin, 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 amin. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Cici barusan, saya tuh lebih terkagumkan dengan bagaimana sekian banyak cobaan yang harus dihadapi oleh Ibu Cici sekeluarga melalui keadaannya Siti. Tapi masih banyak sekali ucapan syukur yang terucap dan masih melihat segala hal dari sisi positifnya, dari kebaikannya. Beratnya hidup, dia bilang, ini tandanya Allah sayang sama saya. Begitu besar tekanan yang diperoleh, ini tandanya Allah sayang sama saya. Entah kekuatan seperti apa yang dimiliki dan dipegang oleh Ibu Cici, oleh Siti, oleh suaminya Ibu Cici, Pak Ujang, sampai bisa memiliki kekuatan sebesar itu, luar biasa. Tapi tadi menarik sekali Ibu Cici menyampaikan penyakit yang sangat langka. Bahkan tidak hanya langka di Indonesia, langka di dunia. Dan itu ternyata yang akhirnya menjadi diagnosa akhir yang dipegang oleh Siti saat ini sampai detik ini. Yaitu penyakit autoimun yang Myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Tapi Siti dari usia 7 tahun sampai sekarang menjalani lebih dari 5 kali operasi. Siti udah 7 kali menjalani operasi, Kak. 7 kali totalnya Iya. semua. 2 kali operasi tumor payudara, 1 kali operasi infeksi kepala, 4 kali operasi di bagian pencernaan. Siti, Iya. pernah nggak kamu mempertanyakan kepada Allah, kenapa Siti sih yang harus mengalami ini? Kadang iya sih, di saat sholat tuh, ya Allah, kenapa ya? Kok Allah kasih ujian begitu berat banget sama Siti? Bahkan Siti merasakan sakit separah ini tuh dari Siti usia 7 tahun, dari kelas 1 SD sampai sekarang Siti udah usia 25, masih diberikan penyakit juga, masih belum sehat-sehat gitu. Penyakit Siti, ya Allah berasa berat banget menghadapi ujian ini gitu. Bagaimana sih rasanya menjadi seseorang yang tumbuh kembangnya harus berbeda dengan teman-teman lainnya? Rasanya sedih juga sih, Kak. Ketika saat kumpul-kumpul juga tuh bareng teman, sering banget. Kan kadang suka ada acara kalau bukber, makan bareng diundang di grup rame. Di saat kita udah datang kumpul jauh-jauh gitu ya, Siti memaksakan, ya Allah aku harus bisa kumpul bareng teman. 1 tahun sekali harus bisa reuni bareng teman bukber. Pas saat datang kayak dicuekin gitu, kayak seakan-akan, oh kamu itu bukan teman aku. Kayak kamu itu penyakitan gitu. Rasanya sih sedih banget digituin sama temen. Ada yang begitu ke kamu? Ada. Pas Siti nanya tuh bareng, ayo mau buker apa? Pas giliran udah datang tuh kayak tiba-tiba dicuekin sama teman-teman alumni. Kayak seakan-akan aku nggak mau deh punya temen kamu. Aku pada sekolah, pada kuliah, kamu nggak bisa melanjutkan sekolah gitu. Berasa sedih juga sih di situ. Kadang kalau pas pulang ke mama bilang, "Mah, tadi aku habis ketemu teman-teman, ngapain bukber?" "Iya." "Terus kenapa kamu pulang nangis?" "Iya, teman-teman pada cuek, udah yang sabar. Allah sayang kok, Dek, sama kamu. Ya, kamu nggak ngerasakan bahagia di dunia. Suatu saat nanti Allah kasih kebahagiaan kamu di akhirat nanti." Mama bilang, teman kamu belum tentu bisa nanti seperti kamu, katanya. Iya deh mah, suka Siti bilang gitu ke mama. Karena Siti punya harapan, pengen sehat itu. 1, pengen membahagiakan kedua orang tua Siti, karena Siti belum bisa membahagiakan ibu sama bapak. Pengen punya rumah lagi,
seandainya Allah kasih Siti sukses, Siti pengen membangun yayasan disabilitas, pengen bangun yayasan tunanetra untuk membantu pasien-pasien yang berjuang untuk sembuh. Harapan dan cita-cita Siti. Karena Siti bisa kuat dan bisa berdiri sampai sekarang itu berkat doa dan bantuan orang-orang baik di luar sana yang tadinya tidak dikenal, bahkan sekarang bisa menjadi saudara dan keluarga. Siti sakit dari usia 7 tahun sampai sekarang. Sekolahnya Siti bagaimana? Kedua orang tua Siti tetap udah berusaha yang terbaik. Siti pengen mondok, Siti udah sempat dipesantrenin sama mama 2 kali. Karena kondisi Siti sering tiba-tiba gak sadar, tiba-tiba drop di pondok. Gurunya bilang, Bu, Siti istirahat aja dulu, lebih baik di rumah. Nanti kalau emang kondisinya udah sehat, udah makin bagus, boleh kembali lagi ke pondok, kata gurunya bilang gitu. Ya karena kondisinya fisiknya semakin lemah, kayak sering drop, akhirnya Siti terpaksa harus putus sekolah di kelas 5 SD. Saya membayangkan bagaimana proses perjalanannya Siti dari umur 7 tahun, melalui tahapan begitu banyak, sampai akhirnya tadi dinyatakan bahwa Siti didiagnosa dengan penyakit autoimun yang sangat langka. Ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Apa tadi namanya Siti? Penyakit autoimun Myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Iya. Itu ketahuannya bagaimana? Setelah banyak operasi akhirnya bisa ke arah autoimun Myasthenia gravis itu gimana ceritanya? Awalnya itu Siti sering ngeluhnya itu Kak, demam sering tinggi sampai 42,8. Aduh. Iya, sampai tinggi, sampai tiba-tiba menggigil banget. Itu nggak ketahan sampai ibu peluk. Terus Siti rambut kayak semakin merontok. Kondisi pola mata makin menurun. Terus tiba-tiba sesak berat, kayak lemes, nggak ada tenaga sama sekali seluruh tubuh. Nah, pas Siti sering nggak sadarnya Siti bukan cuma pingsan biasa Kak. Bahkan Siti tuh udah koma, udah henti napas, udah henti jantung. Sampai Siti sering dilakukan pasang alat bantu napas biar Siti bisa tertolong nyawa Siti. Sering banget dipasang ventilator intubasi. Itu dalam 1 tahun sampai ada 6 kali, 7 kali intubasi. Nah setelah itu dokter akhirnya konsul ke semua dokter, ada keluhannya seperti ini, sering pingsan, sering tidak sadar. Akhirnya dokter menyarankan, coba ya Dek, perawatannya agak lama, kita akan melihat lagi lebih dalam penyakit kamu itu apa. Iya Dok, baik. Akhirnya dokter menyarankan CT scan, USG, MRI, endoskopi, kolonoskopi, dan itu hasilnya semua normal. Akhirnya dokter pemeriksaan lagi dari yang lain, itu disarankan EMG, adanya itu di polisaraf. Dan itu Siti dilakukan pemeriksaan di saat rawat inap. Dan setelah dilakukan tindakan OMG sama dokter, ternyata Siti positif terkena penyakit langka, penyakit autoimun Myasthenia gravis, yang sering gagal napas dan sering komanya dari situ. Untuk sekarang saya lihat kan Siti menggunakan selang. Iya, masih menggunakan selang ini. Apa ya Siti bisa dijelaskan nggak? Karena kan perutnya tiba-tiba membesar kayak orang hamil gitu. Karena kan Siti pernah operasi lambung juga, usus. Jadi kalau lagi membesar gitu Siti nggak bisa makan dari mulut, nggak bisa minum dari mulut. Jadi untuk sementara makan sama minumnya lewat selang NGT, cuman susu khusus. Yaitu susunya yang Siti konsumsi Peptamen sama Peptidren. Kalau kamu coba makan lewat mulut, lewat tenggorokan atau minum, apa yang terjadi? Keluar lagi Kak dari hidung. Ketika ditelan makanannya kayak minum gitu, kayak 1 gelas langsung ngocor dari hidung. Terus perutnya itu kayak tiba-tiba membesar. Aduh. Itu kenapa kamu sekarang harus menggunakan selang ini, jadi selang terus sampai ke Lambung. Sampai ke lambung. Jadi dari sini hidung Masuk ke sampai ke tenggorokan. tenggorokan sampai ke lambung. Aduh.
Sudah berapa lama kamu harus menggunakan selang seperti ini? Enggak setiap saat kan? Enggak. Enggak. Kan? Dulu di tahun 2020 pernah menggunakan selang ini selama 8 bulan. Tapi itu menggunakan yang silikon. 1 bulan sekali ganti yang lentur. Kalau ini sih baru pakai sekitar mau 2 mingguan. Berarti kan makanannya harus khusus. Tidak Iya, bisa betul, makanan betul. yang umum kita konsumsi saya dengan ciki bareng. Iya, Khusus. nggak bisa khusus. Kan nggak murah. Iya, Kak. Iya Kak, lumayan mahal harganya. Kalau susunya untuk pribadi khusus, untuk usus pencernaan itu 1 minggu 350.000. Susu Peptamin Kak namanya. 1 minggu. 350.000. Jadi per bulan bisa 1,4 kan 350 kan? Iya, Iya. 1 kaleng 350 untuk 1 minggu. Untuk makan susunya doang. Ya, itu makan udah plus minum itu susu. Jadi kalau dia aus susu, lapar susu, karena melalui mulut belum bisa. Kalau masuk nasi ya perutnya buncit. Kalau minum lewat mulut ya airnya kesedek lewat hidung keluar. Itu baru makanan nutrisinya saja. Obat-obatan juga tidak Ya, boleh berhenti kan? Gak boleh berhenti. Iya. Seumur hidup Kak, Seumur hidup. seumur hidup. Dan ini bukan obat-obatan yang murah. Ya obat-obatan ya lumayan mahal sih Kak. Tapi sih kami memang kan menggunakan BPJS, sebagian ada juga yang kadang tidak tercover. Kita harus membeli sendiri. Wah. Berarti selain makanannya, obat-obatan, tadi juga diinformasikan ada masanya Siti harus kembali bolak-balik ke rumah sakit. Sampai sekarang masih setelah didiagnosa ini bolak-balik ke rumah sakitnya masih sering? Masih. Sebulan sekali? Sebulan ini sudah masuk 2 kali rawat. Kemarin 3 kali sebulan dirawat. Sebulan kemarin itu bulan 11 3 kali masuk rawat. Masuk ICU 2 kali, masuk HCU 1 kali. Bulan ini udah 2 kali masuk rawat. Belum kontrolnya, belum kita kontrol pulang rawat, belum kontrol rutinnya, belum menjalankan fisioterapinya. Fisioterapinya itu seminggu 2 kali. Dan harus jalan ke rumah sakit. Jalan ke rumah sakit. Iya. Dari rumah sakitnya Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. tinggal dari Di Cilengsi Cilengsi. bolak-balik berkali-kali. Bahkan tahunan. Bahkan nyampe tahunan bolak-balik ke Jakarta menggunakan, dulu tuh masih menggunakan bis dalam kondisi memakai tongkat. Kan sempat lumpuh 8 bulan Kak. Memakai tongkat itu 2. Nah kami itu kalau jam 4 subuh itu sudah berangkat menuju bis yang Senen, Cilengsi Senen. Kami dari rumah kontrakan itu menuju bis menggunakan tongkat 2 dan berdua-dua aja. Sempat kami nangis di bis karena kepleset, jadi akhirnya kakak Siti jatuh, saya jatuh. Jadi saya nangis gini, ya Allah kenapa sih aku ujiannya kayak gini banget gitu. Padahal aku tuh perempuan biasa, bukan perempuan hebat. Ya Allah, kapan saya mau sukses kayak orang-orang gitu. Anak bisa jalan, bisa makan enak, naik mobil enak gitu. Di situ saya sempat marah di dalam mobil. Terus anak nangis, maafin aku ya Ma. Andai aja aku nggak pakai tongkat gitu. Mama nggak sedih kata dia gitu. Ya gitu aja Kak. Jadi makin lama ya makin disadari nggak ada orang yang mau sakit. Mungkin ini udah jalannya Allah. Pernah pengen menyerah nggak Siti? Pernah juga sih. Saat itu kayak pengen nyerah. Udah sempat bilang ke Mama, Siti kayak ngerasa nyusahin banget Mama sama Bapak selama ini Siti hidup. Udah deh Ma, Siti gak usah diobatin aja. Kalau emang Siti mati,
Ya semua orang bakalan mati, gak akan selamanya kita hidup di dunia. Hidup ini kita di dunia cuman sementara, semuanya akan kembali juga kepada Allah. Udah mah Siti gak usah diobatin, Siti bilang gitu ke mama. Mama sempat marah banget di situ ke Siti. Kenapa kamu nyerah, Dek? Kamu jangan nyerah, mama gak akan nyerah. Kalau kamu nyerah, mama kesal jujur sama kamu, mama benci katanya. Mama paling benci kalau ngeliat orang nyerah. Kamu jangan nyerah, mama gak akan nyerah, mama akan berjuang buat kamu sehat gitu. Walaupun mama kerja keras, capek, mama gak bakal lelah. Tapi mama paling merasa sedih kalau ngelihat kamu ngeluh, kamu bilang gak mau diobatin, sampai kamu bilang udah kalau mati gimana dari Allah. Mama gak mau dengar kamu kayak gitu. Mama cuman pengen lihat kamu sehat, semangat. Mama akan terus berusaha, berjuang buat kesembuhan kamu sampai kapanpun. Mama gak akan ninggalin kamu di saat kondisi kamu seperti apapun itu. Sempat bilang kayak gitu mama. Akhirnya pas setelah mama bilang kayak gitu, Siti nangis, mama juga sempat peluk. Maaf ya ma, Siti bilang kayak gini karena sedih gitu. Setiap bulan harus masuk rumah sakit. Siti sedih lihat mama gak pernah bisa main kemana-mana. Siang malam mama fokus mengurus Siti di rumah sakit, di rumah. Bahkan setiap masuk rawat itu paling sebentar 15 hari, 20 hari. Bahkan di tahun 2022 itu sempat menjalani rawat inap selama 2 bulan DRS total, gak pulang-pulang. Satu orang pun gak ada yang gantian, itu mama sendiri yang jaga. Kadang suka sedih gitu. Ya Allah, kalau lihat status temannya mama pada jalan-jalan kemana-mana, Siti yang sedih, maafin Siti ya ma. Siti belum bisa bahagiaan mama. Siti pengen kok bisa ngajak mama main kemana, jalan-jalan, ngajak mama liburan. Tapi kondisi Siti belum bisa memungkinkan, belum bisa sehat. Insya Allah kalau Siti sehat, Siti sukses, Siti bisa cari kerja, Siti pengen bahagiain mama sama bapak. Mama paling suka tiba-tiba nangis. Udah kamu jangan bilang gitu. Kamu anak kuat, kok anak hebat. Harus berjuang ya dek. Buat mama harus sehat lagi. Saling menguatkan aja Siti sama mama berdua. Kadang kalau Siti terpuruk jatuh berasa lemah, mama yang nyemangatin. Kalau kadang mama berasa sedih, lemah, Siti yang nguatin mama. Selalu saling dukung berdua. Dari tadi Siti udah ngomong, gak cuman mama juga ada papa, ada ayah. Perjuangan Siti adalah perjuangan yang tidak seorang diri. Ada support system, ada keluarga, ada kedua orang tua. Ya. Pak Ujang, tadi Bu Cici, Siti juga menjelaskan. Ya. Pak Ujang ini pekerjaannya kan serabutan ya Pak. Ya. 18 tahun bolak-balik ke rumah sakit. Bukan juga rumah sakit yang dekat, rumah sakitnya jauh. Iya. Dan kalau ke rumah sakit bukan sekedar rawat jalan, sampai menginap, sampai dirawat, sampai ICU dengan segala macam penyakit yang dimiliki oleh Siti. Itu bagaimana jalanin hidupnya Pak Ujang? Nggak kebayang saya Pak. Iya. Ya kemungkinan ya istilahnya kita ya berdoa, istilahnya pengen sembuh ya, ini pantang menyerah, istilahnya apa tuh Bu? Aduh. Bagi saya, bagi kami yang hanya mendengar, hanya membaca cerita dari Ibu Cici, dari Siti, dari Pak Ujang, kami saja dengan kemampuan kami untuk membayangkan itu tidak mampu menembus bagaimana rasanya untuk benar-benar melangkah di dalam kehidupan yang dialami oleh Pak Ujang sekeluarga. Maaf Bapak kalau pertanyaan saya ini tidak berkenan. Ya, Bapak, tapi kita tidak bisa
menembus jalan itu hanya dari cerita Bu Cici dan Pak Ujang yang kita bisa mendapatkan rasa itu. Iya. Bu Cici tadi cerita kalau ibu Mm. apapun pekerjaannya asal halal dijabanin. Iya. Walaupun orang bilang, ya kan sekarang ada program pemerintah, ada bantuan sana sini. Tapi kan tidak semuanya bisa tercover Benar. dengan itu. Kehidupan sehari-hari tetap harus berjalan. Hal yang sederhana saja. Ongkos bolak-balik itu kan juga harus dari diri sendiri. Iya. Tidak bisa kita mengharapkan bagian dari manapun. Bagaimana? Apa sumber kekuatan Bapak? Ya penting intinya semangat. Penting minta pertolongan sama Allah bekas supaya Dek Siti Ningrum minta sembuh, semangat. Walaupun jualan saya pedagang keliling, jualan keliling apa juga. Ini saya fokus ngobatin anak, minta yang sembuh. Iya. Iya. Pak Ujang, jika berkenan Pak, bolehkah kami tahu berapa sih penghasilan Bapak sehari-hari? Ya kadang nggak tentu Kak. Ya kadang dapat istilahnya sampai 70, yang 50, yang namanya jualan kita kan tergantung rezeki ya. Iya, iya. Itu. Ya penting ya kita istilahnya ya walaupun kita kecil ya gimana apa adanya penting buat ngobatin anak. Ya berjuang sepenuh-penuhnya buat anak. Nggak pantang menyerah. Sedangkan sehari-hari kalau penghasilannya segitu, tadi Bu Cici bilang untuk makan aja yang susu 350 per minggu. Itu bagaimana ini tambal sulamnya Bu Cici? Saya nggak kebayang. Saya sampai dari tadi tuh bingung gitu. Ini tidak terbayang bagaimana rasanya berada di posisinya Pak Ujang, Ibu Cici, di posisinya Siti saat membuka mata dari tidur. Apa hal pertama yang dipikirkan? Kalau Ibu Cici apa Pak Bu? Kalau untuk saya pribadi, sudah dikasih melihat matahari pagi aja udah anugerah dari Allah. Karena kita masih normal, masih bisa melihat. Kita masih normal, masih bisa menghirup udara pagi. Untuk masalah makan, ya pasti ya memang harus dipikirkan. Alhamdulillah, walaupun penghasilan Bapak tidak seberapa gitu ya, dimanfaatin aja sekebelinya gitu ya. Ya kita kebeli tempe, ibaratnya ya tempe yang dibeli. Kalau memang walaupun harus kebelinya beras sama garam ya, itu tetap kita makan. Kita nggak harus muluk-muluk harus minta yang enak. Yang penting intinya ada sisa uang buat besok kontrol nih. Hari ini kita makan gak ada apa-apa. Kadang bapaknya ngeluh ya, aku dapat uang cuma 100 hari ini. Apa-apa, yang penting sisain aja buat kontrol gitu, buat ongkos. Yang penting kita kebeli beras gitu. Beras aja sama garam kita udah anugerah banget bisa makan. Ya nggak harus maksain harus yang enak-enak, semampunya aja. Mungkin besok-besok pasti ada rezekinya ya, kalau kita besok ada rezekinya baru beli yang enak. Bisa menunda waktu. Walaupun kita memaksakan harus pengen yang enak, kalau Allah belum mengizinkan untuk makan enak, kita kan cuma bisa nangis, kita bisanya cuma memaksakan diri. Kalau Allah belum mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan, tiba-tiba ada yang bawain makanan yang enak gitu kan. Kayak tetangga syukuran, bawain ikan, itu kan udah jalannya Allah, lewat melalui orang berbagi. Ya alhamdulillah sih sampai di titik ini udah mulai usahanya di keliling sayuran, untuk lauk dan sayuran terpenuhi alhamdulillah. Dengan berkat kesabaran Siti nih, selalu berdoa, doa buat mama, buat bapak. Alhamdulillah dia yang selalu mengajarkan, mama ini sudah maghrib, mama jangan tidur, ayo kita sholat.
Aku aja yang sakit bisa sholat kok tayamu, masa mama sehat gak sholat? Dia selalu mengajarkan. Makanya alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah bersyukur banget ya Allah. Walaupun saya belum punya harta berlimangan, tapi saya hartanya lebih besar daripada harta yang berlimangan. Karena harta saya adalah anak yang solehah, yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa memberikan support, dukungan buat orang tua. Dan Siti ini anaknya tidak pernah nuntut. Orang tua harus bisa memberikan ini, orang tua harus bisa ini, gak pernah nuntut. Bahkan sempat bilang, mama, dia putus asa, aku gak usah diobatin lagi, kasihan mama gitu. Terus sayanya marah, kalau kamu putus asa, aku gak suka, mending gak berobat aja seumur hidup daripada putus asa. Buat apa? Dari kecil kamu segini aku obatin, banyak yang menghina aku, anaknya sakit-sakitan, aku gak peduli. Banyak yang bilang, anaknya 2 bulan lagi mati tuh, sakitnya kayak begitu. Aku gak peduli, aku berjuang buat anak. Kapan yang Pak Ujang ingat mengantarkan Siti mungkin ke rumah sakit atau mendapatkan Siti itu lagi sakit banget yang sampai sekarang Pak Ujang gak bisa lupa? Pada saat Siti kena yang mana Pak? Waktu kemarin, waktu tanggal berapa, bulan-bulan ini. Waktu dia lagi di mobil naik unit, ambulan udah ininya nggak bisa ngembang. Cuman di situ langsung pakai oksigen dan saya langsung nganter, langsung masuk ruang ICU. Mamanya nunggu, pulang nyari uang dan emang habis belanja dagangan banyak gitu, kalau nggak dijualin kan istilahnya gini ya, pada busuk kan gitu. Udah mamanya yang ngurusin di ruang ICU, pulang jualan nyari duit buat resiko di rumah sakit. Habis jualan ya situ lagi, nyamperin mamahnya lagi. Benar kata Bu Cici, seringkali seseorang itu memendam rasa atau merasakan hidupnya dalam diam. Karena tidak semua mudah untuk terungkap menggunakan kata-kata, terungkap menggunakan satu gerakan tubuh, tidak mudah. Karena apalagi ya di Indonesia ini kita terbiasa untuk menjaga perasaan kita untuk milik kita pribadi, jarang sekali berbagi, sehingga akhirnya mungkin tanpa kita sadari justru hal itu bisa memberikan efek atau menyakiti orang lain. Saya coba bantu bagaimana dengan ini. Ya mungkin bukan juga kata-kata kalimat yang seperti apa, tapi di dalam sini Bu Cici, Pak Ujang, Siti, Iya Pak. ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Kalimat yang harus dilengkapi dengan apa yang dirasakan oleh orang yang memegang kertasnya kepada orang lain. Contoh kalau untuk ini, kertas yang dipegang oleh Pak Ujang dan Bu Cici adalah perasaan untuk Siti. Nanti kertas yang dipegang Siti adalah rasanya Siti untuk Bapak dan Ibu. Iya Pak. Baik, silakan diambil. Yang mana? Yang warna hijau mana saja. Oke, silakan dipilih. Jangan dibuka dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik. Kalau melihat ini keseruannya mungkin Siti dulu yang membuka. Iya Pak. Nanti dilengkapi kalimatnya. Ini kalimat untuk Ibu dan juga untuk Bapak dari Siti. Silakan Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf jika selama ini aku belum bisa membahagiakan Mama. Maafin Siti ya Ma. Maafin Siti ya Pak. Selama ini Siti belum bisa jadi anak yang sempurna buat Mama, buat Bapak. Belum bisa membahagiakan Mama, belum bisa membahagiakan Bapak. Doain Siti ya Ma. Pak, Ma doain. Siti pengen jadi anak yang sehat ke depannya. Anak yang lebih berguna untuk bersama. Siti bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga Allah kabulkan cita-cita Siti dan harapan Siti. Semoga Mama dan Bapak sehat walafiat, sehat panjang umur.
Neng gak usah minta maaf. Tanpa Neng minta maaf pun, udah mama maafin. Dari telapak tangan, dari telapak kaki, sampai ke ujung rambut, udah mama maafin. Neng gak pernah punya salah ke mama. Mama ikhlas lillahi ta'ala. Mengurus Neng bukan sandiwara ataupun main-main. Karena Neng adalah titipan dari Allah. Neng adalah anugerah. Neng gak perlu minta maaf. Neng adalah anak yang solehah di mata mama. Walaupun Neng di mata orang lain orang sakit-sakitan, tapi tetap di mata mama Neng adalah anak yang paling hebat. Udah. Ya sayang. Ini apa? Masih ikut. Sebenarnya si cager loh bapak. Ini apa? Udah bisa menghargai bapak. Duduk lagi. Duduk. Kalau Siti kan kalau di dongeng-dongeng kan ada tuh apa lampu Aladin. Iya. 3 permintaan. Apapun di dunia ini bisa punya 3 permintaan. Kalau tiba-tiba ada gitu lampunya buat Siti, Siti bisa minta 3 permintaan apapun di dunia ini yang bisa terwujud. Apa permintaannya Siti? Ya Allah, semoga rasa sakit ini bisa menjadi penggugur dosa buat Siti dan buat kedua orang tua Siti. Ya Allah. Semoga Allah angkat derajat Siti dan angkat derajat kedua orang tua Siti. Amin. Ya Allah. Harapan Siti pengen punya rumah, bisa bahagian orang tua. Dan harapan Siti lagi yang paling terbesar, Siti pengen punya yayasan, ingin mendirikan yayasan buat membantu orang-orang yang lagi berjuang untuk sehat, yang membutuhkan bantuan. Karena Siti bisa sehat lagi seperti sekarang, bisa berdiri kuat sampai sekarang berkat bantuan orang-orang baik dari para donatur dan orang di luar sana yang tidak Siti kenal. Udah selalu banyak membantu Siti untuk biaya Siti berobat. Dari 3 permintaan itu, yang untuk dirinya Siti itu hanya kesehatan. Yang lainnya untuk orang-orang lah. Untuk orang banyak, untuk orang tua. Sedangkan terkadang kalau kita bayangkan seseorang memiliki 3 permintaan, banyak kan untuk dirinya. Tapi tidak untuk Siti. Insya Allah Kak. Karena Siti merasa udah banyak banget dibantu oleh orang-orang yang gak dikenal. Kenal dari media sosial. Sampai sekarang menjadi keluarga sendiri, selalu dukung Siti. Ayo Siti kuat, harus sembuh. Siti sukses, nanti Siti harus bisa membahagiakan orang tua. Dan Siti harus bisa punya yayasan. Siti sehat, jangan lupa bantu orang-orang yang membutuhkan. Sekarang Siti dibantu oleh para donatur. Suatu saat Siti sehat, Siti harus bisa menjadi seorang donatur untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Selalu ngajarin Siti seperti itu dari orang-orang baik yang udah ngebantu Siti. Ya, karakter Siti ini kan masih tidak jauh juga dari karakter orang tua. Apa yang diajarkan orang tua juga. Amin. Ya Allah. Pak Ujang, silahkan gantian dibuka. Ini adalah kata-kata Pak Ujang untuk Siti. Silahkan dilengkapi. Aku sedih jika kamu
Pak Ujang paling sedih kalau Siti kenapa? Kalau lagi koma, kalau gagal napas, itu yang paling saya bener-bener gak bisa hilang gitu. Kalau lagi koma udah saya ngelihatnya udah nggak tega. Apalagi kalau ini udah pakai ventilator, udah nggak kebayang kan. Untuk pikiran udah pendek aja, udah penting saya bener berdoa untuk tetap semangat kamu buat Siti. Walaupun istilahnya Siti keadaan koma ya tetap kita berjuang. Ya gimana? Apa yang terlintas di benak Pak Ujang pada saat Siti koma, Pak? Ya, pikiran nggak tenang, nggak fokus. Istilahnya udah kayak Triskan, cuman mundar mandir kadang berdoa, naik ke atas turun ke bawah, naik ke atas, kadang gitu aja. Cuman berdua sama mamanya. Kadang ya kita udah 2 hari di rumah sakit, kalau keadaan koma saya tinggal pulang buat nyari ongkos buat makan di rumah sakit, kan perlu biaya juga. Kadang jualan 3 hari, 2 hari bangkit ke rumah sakit. Ya, yang kuat ya Pak ya. Bu Cici, silakan Bu dibuka kalimatnya untuk Siti. Sosok kamu untuk aku seperti sosok kamu untuk aku seperti Sosok Siti untuk Ibu Cici itu seperti apa, Bu? anugerah yang luar biasa. Anugerah dari Allah yang udah dititipkan untuk saya di muka bumi ini. Jangan pantang menyerah. Walaupun Siti memang anaknya beda dengan yang lain, memiliki penyakit banyak, bermacam penyakit, tapi tetaplah saya harus nerima dengan keadaan anak kondisinya seperti ini gitu. Walaupun banyak di luaran sana yang menghina, banyak di luaran yang bilang Siti anaknya penyakitan, saya tetap enggak kok, anak saya enggak penyakitan, anak saya tetap sehat, anak yang kuat. Siapa bilang anak saya penyakitan? Walaupun memang menyadari saya bolak-balik ke rumah sakit, tapi tetap dalam hati saya anak saya kuat kok, sehat, bukan anak penyakitan. Itu Fisiknya mungkin ya, sakit, tapi jiwanya kuat. jauh lebih kuat dari banyak dari Insya gabungan kita Allah. semua di sini. Jiwanya Siti itu lebih kuat daripada ibunya. Betul sekali. Saya tuh sempat mempertanyakan, karena Siti, Bu Cici, Pak Ujang ini saya sebut sebagai keluarga besar dari hati ke hati, karena Amin ya Allah, ya Allah. ceritanya sangat luar biasa dan selama 2025 ini sangat menyentuh kami semua yang ada di sini. Amin. Tapi jika boleh berbagi juga Bu Cici, Siti, Pak Ujang, bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya Bu Cici dan Siti juga Pak Ujang juga bisa kenal hati ke hati? Ini nontonnya dari yang mana, dan dari sepanjang nonton hati ke hati ada nggak sih cerita yang paling menyentuh masing-masing deh, buat Bu Cici, buat Siti, mungkin Pak Ujang juga ada kalau ada. Kalau untuk bapaknya sih kan sibuk jualan kan. Iya benar sih. Dia juga nggak kurang ini ya, HP ya. Penglihatannya juga kadang-kadang kalau mau baca aja begini gitu. Yaudah, Jadi kalau untuk fokus nonton ini berdua. Oke. Di saat santai, Siti lagi habis minum obat gitu kan. Ya daripada nonton TV gitu, udah nonton KA-nya aja gitu. Jadi Siti kenalnya tuh benar-benar dari media sosial gitu. Awalnya sering buka-buka gitu ya. Kan punya TikTok, kalau udah Siti punya ya TikTok. Jadi dia minta pertemanan dari sini. Dia tuh punya pengalaman dari TikTok, dari Instagram. Kalau untuk saya sendiri nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, cuma untuk via WA aja.
Nah, Siti sering nunjukin, Mama mau lihat ini nggak, Mah? Apa sih, Neng? Kalau dulu kan panggilannya Neng ya, namanya perempuan juga, anak satu-satunya. Terharu banget, Mah, katanya. Aku lihat orang ini yang seperti ini gitu. Aku tuh seneng banget, Mah. Sama yang si Dede itu apa ya, Neng? Siapa Siti? Nizam itu yang ininya ini. Oh, Ya kan Yang Nizam banyak atau perban siapa gitu ya, di Kak. sini. Banyak perban, iya. bikin aksesoris gitu. Jadi dia gini, Risma. Iya. Ya, ternyata iya. kok ada yang mah sakit juga sama, parah, hampir sama gitu. Dia juga masih sama kok, semangat bikin kerja aksesoris gitu. Kita kenapa nggak bisa? Kita juga bisa. Ayo mah, kita nggak beli alat, nyicil. Akhirnya Kak Anya, saya tuh di rumah beli alat buat bikin aksesoris. Dan akhirnya aksesoris saya itu laku dijual kemana-mana. Bikin Beneran? bando. Gara-gara Iya, dari bikin- inspirasi Risma di iya. Hati ke Hati. Dari inspirasi hati ke hati itu kami punya banyak hikmah ya. Ilmunya kami ambil. Sering lihat kan di Sering sini, lihat. pernah lihat Kariri juga berjuang di sini iya, sama semuanya Kak lihat. Yasir, Heeh. Aniatus juga, Kanizam juga, yang siapa? Yang ininya Betul, Risma. Kanisma. Kan bikin iya. aksesoris Iya, gelang-gelangnya. betul. Terus jadi Siti tuh terinspirasi dari dia. Mama, dia aja yang sakitnya begini bisa kok menghasilkan uang. Kenapa kita enggak? Kita kan berdua. Gitu. Tadinya nggak kepikiran bikin aksesoris kayak gitu. Kalau Akhirnya- Siti bisanya jahit. Kan Siti bisanya jahit nih. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, nggak boleh capek. Jadi alhamdulillah kami ini di rumah bekerja sebagai pembuat aksesoris. Jadi kayak bikin Cuman bando. sayang maaf nggak bawa kayaknya. Gak apa-apa Kak. Lupa. Justru saya tuh lebih senang adalah ternyata dari Hati ke Hati tidak hanya memberikan cerita kisah hidup tapi Iya. juga menginspirasi sampai menjadi satu tindakan nyata. Nyata. Iya, nyata. Kami itu sampai menjadi pengelola aksesoris. Bikin bando, bikin capit rambut, bikin bros, Kayak souvenir buat orang nikahan, kayak bunga. kayak bunga, hiasan meja. Di rumah banyak. Insya Allah, dan nanti kalau kita dikasih sehat panjang umur, insya Allah nanti dikasih buat oleh-oleh nanti. Tapi hari ini maaf. Nggak bawa, lupa. Bagi saya apa yang disampaikan oleh Bu Cici, Siti, Pak Ujang itu melebihi apapun, Bu. Terima kasih sudah mendapatkan inspirasi dari Hati ke Hati dan terima kasih sudah berbagi di sini Insya karena Allah, mudah-mudahan. ini berarti luar biasa bagi saya. Insya Allah. Allah. Bagi kami semua bahwa tindakan yang kami lakukan, apa yang kami lakukan selama ini ternyata memberikan dampak yang baik. Amin. Dampak ini yang lebih berarti bagi saya. Amin. Lebih banyak bersyukur. Terima kasih banyak, terima kasih banyak ya, Bu Cici, Sama-sama. Siti, Pak Ujang. Iya. Banyak orang menilai ucapan terima kasih itu sekarang harus berbentuk benda atau apa. Tidak, bagi saya ini Iya. Terima kasih. cerita, semangat, inspirasi. Bahkan sepanjang acara tadi saya tuh masih berada, ibarat kata tuh ngambang karena membayangkan kalau saya berada di sepatunya Bu Cici, di Siti, di Pak Ujang, aduh, nggak kebayang. Iya. Nggak kebayang. Setengahnya aja saya nggak kebayang. Tapi di tengah keraguan saya terhadap diri saya sendiri, saya malah mendapatkan dorongan semangat. Harus semangat. Kekuatan Bu Semangat, Cici, iya. kekuatan Harus Siti, semangat. kekuatan Pak Ujang ini melebihi apapun. Kalau kakak kan udah punya segalanya. Oh amin. Lebih semangat lagi. Tapi kekuatan saya nggak sebanyak Bu Cici, Insya Allah bisa, Siti, sama Pak Ujang loh. Tergantung niat hatinya aja. Semua orang itu bisa. Insya Allah kalau dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan sabar, itu akan mengalir dengan sendirinya. Inilah pemirsa, terima kasih Iya. Bu Cici, Sama-sama, Siti, Kak. terima kasih Pak Ujang. Momentum seperti ini pemirsa yang
sangat berharga bagi saya, bagi kami dari Hati ke Hati. Amin ya Allah. Kami sering sekali tidak memikirkan apa sih dampak yang dapat diterima oleh orang dari hadirnya kami. Tapi mendengar ini, saya tuh setiap selesai episode Hati ke Hati, saya selalu diingatkan kembali untuk mensyukuri hidup, mensyukuri apa yang kita miliki, dan jangan pernah putus asa karena terkadang kita tidak pernah tahu hidup orang lain tuh seperti apa. Iya betul. Kita hanya bisa menerka, membayangkan, mengira-ngira. Tapi saat mendengar langsung seperti ini, saya tuh sering merasa ya kayak tidak pantas bagi saya untuk mengeluh. Karena orang yang hidupnya lebih berat dari saya aja lebih bisa mengucapkan banyak syukur dibandingkan saya. Dan terima kasih Ibu Cici, sekali lagi Siti, terima kasih Pak Ujang karena Semoga sudah menjadi menjadi inspirasi contoh untuk semua. sangat Menguatkan. tidak hanya menginspirasi tapi menjadi bukti nyata, contoh nyata bahwa sebelum kami mengeluh banyak hal tentang hidup, coba dilihat banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat masih bisa menemukan segi positif, masih banyak menemukan kekuatan yang lebih besar dari kita. Amin. Jadi jangan pernah putus asa dan terima kasih sudah menjadi inspirasi untuk kami. Sama-sama Kak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang ke DAA TV. Di acara Semoga Hati ke kedepannya Hati. makin berkah, makin sukses jaya selalu. Amin. Sehat untuk para krunya, Amin. sehat panjang umur Amin. untuk para timnya. Amin. Kami juga mendoakan hal yang sama, Amin ya Allah. mengharapkan dan mendoakan semua keinginannya Siti dapat terwujud Amin. dengan Allah. lancar Amin. dan segerakan di momentum yang paling tepat. Amin ya Allah. Kesehatan terus untuk Pak Ujang, Bu Cici, kelancaran dalam hidup, Amin. dalam rezeki, Amin ya Allah. dan kesembuhan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sama-sama Kak. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa udah bersama dengan kami. Tahun 2026 sudah kami masuki bersama. Mari kita jalankan dengan penuh harapan dan penuh kekuatan, penuh ketabahan dan ketegaran. Masih panjang perjalanan kita. Kalau Siti, Bu Cici, Pak Ujang bisa kuat, kita juga harus bisa kuat. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Hati ke Hati dan terus bersama dengan kami sepanjang masa. Saya Anya Dino pamit, sampai jumpa pemirsa.